Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kami yang berjudul kriminal. Next. Dengan anggota yaitu ada Wangi Mawar Takwani NIM 2020 006, Adinda Syahada Amelia 2020 009, Michelle Novenda 2020 012, Gita Ayu Wulandari 2020 021, Tarisa Izahira Permana 2020 031, Salwa Kapila 2020 033, Novidiani Indah Prastiwi 2020 035, Linda Mei 2020 036, Indira Akna 2020 040, Nova Maulidia 2020 041, dan Trisang Maulana 2020 076. Next. Pengertian kejahatan. Menurut Van Bemeler dalam Ramadan 2021, mendefinisikan kejahatan merupakan setiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan bahwa menimbulkan banyak ketidaktenangan atau masalah dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat berhak untuk mencelahnya dan menyatakan penolakan atas kelakuan tersebut. Next. Pengertian kejahatan menurut B. Simanjuntak Nur Wahidiyah mendefinisikan kejahatan menjadi 3. Yang pertama secara praktis, yang kedua secara Baik, selanjutnya tipologi kejahatan. Menurut Canva, terdapat 8 tipe kejahatan, yaitu yang pertama, the casual offender, yaitu merupakan pelanggaran kecil, sehingga sulit untuk menggolongkannya sebagai penjahat. Yang kedua, the occasional criminal, di mana adalah orang yang melakukan kejahatan ringan, seperti orang yang menabrak sehingga korban luka ringan. Kemudian yang ketiga, the episodic criminal, yaitu tindakan kejahatan yang disebabkan dorongan emosi yang hebat. Kemudian yang keempat, the writer collar criminal atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Kejahatan yang dilakukan bersangkutan dengan keuangan atau kerugian material yang dapat dinilai dengan uang, misalnya penggelapan pajak. Yang kelima, the habitual criminal atau kejahatan yang selalu mengulangi perbuatan tersebut akibat kebiasaan, misalnya pencuri maupun perampok. Kemudian yang keenam, the organized crime atau kejahatan yang dilakukan dengan mengadakan organisasi untuk menjalankan pekerjaan tertentu. Yang ketujuh, the mentally abnormal criminal atau kejahatan yang disebabkan kondisi yang abnormal, tergolong menderita penyakit psikopatis dan psikotis. Kemudian yang terakhir ada the non-malicious criminal atau perbuatan yang dianggap kejahatan oleh masyarakat, tetapi kelompok lain menganggap bukan kejahatan. Next. Baik, selanjutnya yaitu faktor penyebab kejahatan dan kekerasan. Faktor penyebab kejahatan dan kekerasan ada 4, yaitu ada keluarga, ekonomi, usia, dan motivasi. Untuk keluarga sendiri, bahwa keluarga merupakan rumah pertama bagi anak dalam membentukkan karakter anak. Oleh karena itu, keluarga menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sejak dini kepada anak. Oleh karena itu, jika di dalam keluarga mengalami kesibukan, bahkan keluarga tidak memperhatikan anak-anaknya, sehingga akan mempengaruhi anak untuk bertindak bebas di luar sana. Yang selanjutnya yaitu ekonomi. Ekonomi menjadi penyebab dari kejahatan dan kekerasan. Yang pertama yaitu latar belakang ekonomi, yang kedua yaitu dari
rendahnya pendapatan atau penghasilan. Selanjutnya yaitu mengenai usia. Usia memiliki korelasi dengan tindakan kejahatan. Mengapa? Karena di dalam usia ini terdapat pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja maupun dewasa muda. Selain itu juga adanya kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja maupun dewasa muda. Oleh karena itu, tingkat kejahatan remaja dan dewasa muda lebih tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi menjadi salah satu penyebab dari kejahatan dan kekerasan. Karena seseorang melakukan tindakan kejahatan karena adanya motivasi yang ingin dicapai dengan berbagai cara tertentu. Next. Baik, menurut Dr. Noah sendiri, dalam menghadapi masalah kriminalitas, sesungguhnya masalah tersebut tidak dapat dihilangkan. Namun upaya-upaya yang dapat dilakukan tersebut hanya dapat mengurangi atau juga dapat membatasi kejahatan yang terjadi. Dalam upaya untuk menangani kasus kejahatan atau kriminalitas, dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu preemptif atau langkah awal di mana yang upaya ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan menanamkan nilai dan moral seseorang sehingga dapat membuat individu tersebut tidak atau mengurungkan niatannya dalam melakukan kejahatan. Yang selanjutnya yaitu adalah preventif, di mana preventif ini merupakan upaya yang dilakukan dengan cara untuk melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan pemahaman tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada represif, di mana upaya ini dilakukan dengan cara untuk menindak secara langsung, secara hukum, pada pelaku-pelaku kejahatan yang telah tertangkap dan juga digunakan untuk sebagai bentuk efek jerah dan juga contoh kepada individu lainnya agar tidak melakukan kejahatan. Sedangkan dalam ilmu kriminologi sendiri terdapat 2 cara dalam penanggulangan kejahatan. Yang pertama yaitu moralistik, di mana ini merupakan penanggulangan kejahatan yang lebih mengarah dan menekankan kepada cara untuk melakukan pembinaan moral, dan sedangkan abolisionistik merupakan penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang pernah menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Kebijakan kriminal, pengertian sempit keseluruhan asas dan metode yang dapat menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pengertian luas keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum. Peran Paksos. Dalam hal ini peran Paksos yaitu yang pertama asesor. Sebagai seorang asesor, pekerja sosial mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan verifikasi terhadap kasus yang masuk, baik dari hasil outreach, referral, dan laporan masyarakat untuk melihat urgensi masalah. Yang kedua yaitu manajer kasus atau case manager. Manajer kasus merupakan metode untuk memberikan berbagai pelayanan di mana seorang manajer kasus melakukan asesmen kebutuhan klien dan keluarganya yang diperlukan untuk merancang, mengkoordinasikan, mengadvokasi, memonitoring, dan mengevaluasi berbagai pelayanan untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien yang kompleks. Yang ketiga yaitu perencanaan atau planning. Salah satu tanggung jawab utama pekerja sosial sebagai perencanaan adalah mempersiapkan layanan atau perawatan yang akan diterima klien. Oke, selanjutnya ada advokat, yaitu pembela. Jadi peran Paksos di sini untuk membela klien. Hal ini merupakan suatu kayak memberdayakan klien. Selain itu juga advokat ini untuk diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Terus yang selanjutnya ada konduktor layanan. Di dalam hal ini Paksos memiliki fungsi koordinasi dan menyinkronkan layanan-layanan agar layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dari klien itu sendiri. Yang selanjutnya ada fasilitator, yaitu pekerja sosial bertanggung jawab memfasilitasi terkait
apa saja sih yang dibutuhkan dari klien tersebut untuk yang bertujuan untuk merubah klien tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu ada contoh dari kasus kriminal. Di masa sekarang sering terjadi fenomena kenakalan remaja atau penyimpangan remaja. Contohnya seperti tawuran antar pelajar, pencopetan, pembunuhan, narkoba, seks bebas, dan lainnya. Salah satu contohnya yang marak pada saat ini yaitu begal motor yang sering terjadi di kota-kota besar. Begal motor adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara sadis, yaitu menodong sang pemilik motor dengan senjata tajam dan kemudian memaksa pemilik motor untuk menyerahkan motornya. Menurut Salisuddin pada tahun 2020, perilaku begal motor oleh remaja adalah perilaku yang menyimpang dari batas norma-norma sosial yang ada. Perilaku tersebut tidak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi pada remaja, karena jika dibiarkan akan terbawa sampai ke masa dewasanya nanti. Remaja adalah sosok pribadi yang masih labil dan dalam proses pencarian jati diri. Maka dari itu, dalam proses remaja sangat perlu didampingi dan dibimbing, baik orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.